Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Kalau kalian menemukan boneka di depan rumah kosong, jangan pernah membawanya pulang. Karena Dimas pernah melakukan kesalahan itu. Malam pertama, boneka tersebut berpindah sendiri. Malam kedua, muncul jejak kaki anak kecil di dalam rumah. Tapi, malam ketiga adalah awal dari semuanya. Dimas menemukan sebuah foto di pangkuan boneka itu. Foto seorang anak perempuan yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan di bagian belakang foto tersebut tertulis namanya. Padahal foto itu dibuat jauh sebelum Dimas lahir. Sejak malam itu, Dimas sadar yang mengikuti dirinya pulang bukan bonekanya, tapi sesuatu yang tinggal di dalamnya. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja. Tapi sebelum ke ceritanya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Hujan turun sejak sore ketika Dimas memutuskan untuk pulang lebih cepat. Jalan kampung yang biasanya ramai mulai sepi. Beberapa warung sudah tutup pintu, sementara lampu rumah warga satu persatu mulai nyala. Dimas mengendarai motornya pelan karena jalan licin, dan pandangan sedikit terganggu oleh air hujan. Usianya baru 25 tahun. Ia bekerja di sebuah toko bangunan yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakannya. Hari itu sebenarnya tidak ada yang aneh, sampai ia melewati rumah kosong. Rumah itu sudah lama tidak ditempati. Letaknya sekitar 200 meter dari kontrakan Dimas, tepat di ujung jalan yang jarang dilewati orang ketika malam. Bangunannya cukup besar untuk ukuran rumah di kampung. Cat temboknya sudah mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar dan beberapa pohon yang tumbuh tidak terawat. Yang paling membuat rumah itu terlihat menyeramkan adalah jendelanya. Semua jendela tertutup rapat, padahal sebagian kaca sudah pecah. Dimas sebenarnya sudah sering melewati rumah tersebut. Ia bahkan tidak pernah terlalu memperhatikannya. Namun sore itu, ketika melewati depan rumah tersebut, matanya menangkap sesuatu di bawah teras. Sebuah boneka. Boneka itu tergeletak di lantai teras yang basah. Ukurannya sekitar setengah meter. Dimas sempat memperlambat motornya. Entah kenapa, ia merasa boneka itu terlihat seperti baru saja diletakkan di sana. Padahal rumah tersebut sudah kosong selama bertahun-tahun. Dimas akhirnya melanjutkan perjalanan. Ia tidak terlalu memikirkan boneka itu. Sampai malam tiba. Sekitar pukul 11 malam, Dimas baru selesai makan dan bersiap tidur. Kontrakannya sederhana. Hanya ada satu kamar tidur, ruang tengah kecil, dapur, dan kamar mandi. Karena tinggal sendirian, biasanya Dimas langsung tidur setelah bekerja. Malam itu pun seharusnya sama. Namun, ketika hendak mematikan lampu ruang tengah, ia mendengar sesuatu jatuh dari arah depan rumah. Seperti benda kecil yang jatuh ke lantai. Dimas sempat diam. Beberapa detik kemudian, ia berjalan menuju pintu. Dari balik kaca jendela, ia melihat sesuatu berada di depan pagar. Awalnya, ia mengira itu kantong plastik yang terbawa angin. Tetapi setelah diperhatikan, bentuknya terlihat seperti seseorang yang sedang duduk. Dimas membuka pintu sedikit. Di bawah cahaya lampu teras, benda itu terlihat jelas. Boneka. Boneka yang sore tadi berada di depan rumah kosong. Dimas langsung merasa aneh. Jarak antara rumah kosong dan kontrakannya memang terlalu jauh. Tetapi tidak masuk akal kalau boneka itu pindah sendiri. Ia keluar dan mengambil boneka tersebut.
Pakaian boneka itu basah. Dimas membawanya masuk karena tidak tega membiarkan berada di luar dalam keadaan hujan. Ia meletakkannya di atas kursi ruang tengah. Setelah itu, Dimas mencuci tangan dan masuk ke kamar. Malam semakin larut. Hujan belum berhenti. Sekitar pukul 2 dini hari, Dimas tiba-tiba terbangun. Ia tidak tahu apa yang membangkangkannya. Kamar dalam keadaan gelap, hanya cahaya lampu jalan yang masuk melalui celah tirai. Dimas berusaha kembali tidur. Namun, beberapa detik kemudian terdengar suara seperti langkah kaki kecil dari ruang tengah. Dimas membuka mata. Tubuhnya mendadak terasa kaku. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanya berasal dari benda yang bergerak karena angin. Tetapi langkah tersebut terdengar semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar. Dimas menatap pintu. Tidak ada bayangan di bawah celah pintu. Suasana kembali hening. Beberapa menit berlalu, Dimas akhirnya memberanikan diri untuk bangun. Ia membuka pintu kamar dengan sangat pelan. Ruangan tengah gelap. Lampu yang sebelumnya menyala ternyata sudah mati. Dimas berjalan menuju saklar. Tangannya sedikit gemetar. Ketika lampu menyala, kursi di ruang tengah terlihat kosong. Boneka itu tidak ada. Dimas langsung menoleh ke seluruh ruangan. Tidak ada. Sampai akhirnya mata Dimas tertuju pada lorong kamar. Di ujung lorong, boneka itu berdiri tegak. Padahal sebelumnya boneka tersebut hanya diletakkan di atas kursi. Dimas tidak bergerak. Boneka itu menghadap ke arahnya. Wajahnya pucat dengan mata hitam yang terlihat begitu besar. Dimas merasa tengkuknya dingin. Ia tidak berani mendekat. Beberapa detik kemudian, lampu kembali berkedip. Saat lampu kembali menyala normal, boneka itu sudah berada lebih dekat. Dimas mundur satu langkah. Ia mulai berpikir untuk keluar dari rumah. Tetapi sebelum sempat mengambil kunci, lampu kembali mati. Kali ini seluruh ruangan gelap. Dalam kegelapan itu terdengar suara benda jatuh. Disusul suara langkah kaki kecil. Dimas berdiri diam sambil menahan napas. Langkah itu bergerak melewatinya, kemudian berhenti di belakang tubuhnya. Dimas tidak berani menoleh. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Tidak ada siapa-siapa. Boneka itu kembali berada di atas kursi, seolah tidak pernah berpindah. Dimas tidak tidur sampai pagi. Ia duduk di ujung tempat tidur sambil terus memperhatikan pintu kamar. Pagi harinya, ia membawa boneka itu keluar. Ia berniat membuangnya sejauh mungkin. Namun, saat membuka pintu, Dimas mendapati halaman rumahnya kosong. Ia berjalan menuju tempat sampah di belakang kontrakan. Boneka itu dimasukkan ke dalam karung hitam. Karung tersebut kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah sekitar 1 kilometer dari rumah. Setelah itu Dimas pergi bekerja. Ia mulai merasa semuanya selesai, setidaknya sampai sore. Ketika pulang kerja, Dimas melihat sesuatu di depan pintu kontrakannya. Sebuah karung hitam. Karung yang sama. Dimas langsung mengenalinya. Tangannya mulai dingin. Ia membuka karung tersebut perlahan. Dan di dalamnya ada boneka itu. Pakaiannya putih, masih basah. Dimas mundur beberapa langkah. Ia tidak mengerti bagaimana boneka itu bisa kembali. Tetapi yang lebih membuatnya takut adalah sesuatu yang baru ia sadari. Di bagian bawah kaki boneka tersebut terdapat tanah basah. Tanah yang sama seperti tanah di halaman rumah kosong. Malam itu Dimas tidak berani tidur.
Ia memilih duduk di ruangan tengah dengan semua lampu menyala. Boneka tersebut diletakkan di sudut ruangan. Dimas terus memperhatikannya. Tidak terjadi apa-apa selama hampir 2 jam. Sampai sekitar pukul 12 malam, boneka itu tiba-tiba terjatuh. Dimas tersentak. Ia berdiri dan melihatnya. Boneka itu tergeletak menghadap ke lantai. Dimas hendak mengambilnya. Namun sebelum tangannya menyentuh boneka tersebut, ia melihat sesuatu di lantai. Ada bekas telapak kaki kecil. Jejak itu muncul dari arah pintu depan, kemudian berjalan menuju boneka dan berhenti tepat di belakangnya. Dimas mengikuti jejak tersebut dengan pandangan. Jejak kaki itu tidak berhenti di boneka. Jejak tersebut justru terus berjalan menuju kamar tidurnya. Dimas berdiri membeku. Jejak terakhir berhenti tepat di depan pintu kamar. Padahal sejak tadi pintu kamar dalam keadaan tertutup. Dimas perlahan menatap boneka yang masih tergeletak di lantai. Saat itulah kepalanya terasa semakin berat karena baru disadarinya sesuatu yang jauh lebih aneh. Boneka itu tidak lagi menghadap ke lantai. Sekarang wajahnya menghadap langsung ke Dimas. Dan untuk pertama kalinya Dimas melihat mulut boneka itu sedikit terbuka. Malam itu menjadi awal dari kejadian yang jauh lebih buruk. Karena Dimas belum tahu bahwa boneka tersebut bukan sekedar benda yang ditemukan di rumah kosong. Ada sesuatu yang mengikutinya sejak pertama kali ia mengambil boneka itu dari teras. Dan malam berikutnya, sesuatu itu mulai menunjukkan bahwa ia tidak ingin Dimas tinggal sendirian lagi. Dimas masih berdiri di ruang tengah. Matanya tidak lepas dari boneka yang tergeletak di lantai. Wajah boneka itu menghadap kepadanya. Dimas mencoba menenangkan pikirannya. Ia berpikir mungkin posisi boneka berubah karena tadi terjatuh. Mungkin kepalanya memang bisa bergerak karena sambungan lehernya sudah rusak. Tetapi alasan itu tidak bisa menjelaskan satu hal. Jejak kaki kecil yang basah. Dimas perlahan melihat ke arah pintu kamar. Jejak itu masih ada dari ruang tengah menuju kamar. Tidak ada jejak yang kembali. Artinya, kalau memang ada seseorang yang berjalan dari pintu menuju kamar, orang itu seharusnya masih berada di kamar. Ia kemudian memutuskan untuk mencari tahu asal boneka tersebut. Bukan karena penasaran, tapi karena ia mulai takut kalau boneka itu akan terus kembali. Siang itu Dimas mendatangi rumah kosong yang menjadi tempat ia menemukan boneka. Rumah tersebut terlihat lebih menyeramkan. Halaman depannya penuh rumput tinggi. Pintu pagar sudah berkarat. Dimas berdiri di depan pagar cukup lama. Ia kemudian masuk ke halaman. Pintu utama ternyata tidak terkunci. Dimas mendorongnya perlahan. Suara engsel tua terdengar panjang. Bagian dalam rumah jauh lebih berantakan daripada yang terlihat dari luar. Beberapa perabotan lama masih berada di tempatnya. Dimas berjalan perlahan sambil memperhatikan sekitar. Sampai ia melihat sebuah kamar di bagian belakang rumah. Pintunya sedikit terbuka. Di depan kamar itu terdapat sebuah rak kayu. Di atas rak kayu terdapat beberapa benda lama. Salah satunya adalah sebuah foto. Dimas mengambil foto tersebut. Foto itu memperlihatkan seorang anak perempuan kecil. Anak itu duduk di kursi sambil memeluk sebuah boneka. Dimas langsung mengenali boneka tersebut. Boneka yang sekarang berada di rumahnya. Dimas merasakan tubuhnya merinding. Ia membalikkan foto tersebut. Di bagian belakang terdapat tulisan tangan yang sudah hampir pudar. Tulisan itu menunjukkan bahwa foto tersebut diambil beberapa tahun lalu. Dimas kemudian melihat sekeliling kamar.
salah satu sudut terdapat lemari tua. Pintunya terbuka. Dimas mendekat. Dalamnya terdapat pakaian anak-anak, sebagian masih terlipat. Ada juga sepatu kecil dan tas sekolah. Sepertinya kamar itu pernah ditempati seorang anak perempuan. Dimas semakin tidak nyaman. Ia kemudian melihat sesuatu di dinding. Bekas garis-garis pensil, seperti coretan tinggi badan anak. Ada beberapa tanggal di sampingnya. Coretan terakhir berhenti pada ukuran sekitar anak berusia 8 atau 9 tahun. Setelah itu tidak ada lagi. Dimas hendak meninggalkan kamar, namun sebelum keluar, ia melihat sebuah benda kecil di bawah tempat tidur, sebuah kotak kayu. Dimas menariknya keluar. Kotak tersebut penuh debu. Ketika dibuka, isinya hanya beberapa benda sederhana. Pita rambut, gelang kecil, foto keluarga, dan selembar kain putih yang sudah kusam. Di bawah semua benda itu terdapat sebuah kertas. Dimas mengambilnya. Kertas tersebut sudah menguning. Isinya hanya beberapa tulisan pendek yang sebagian sulit dibaca. Namun ada satu kalimat yang masih jelas. Boneka itu harus tetap di rumah. Dimas langsung meletakkan kertas tersebut. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Tetapi semakin lama berada di rumah itu, semakin kuat perasaan bahwa ia sedang mengganggu sesuatu. Dimas segera keluar. Saat sampai di halaman, ia menoleh ke arah jendela lantai atas. Ada sesuatu berdiri di balik tirai. Sosok kecil diam. Dimas membeku. Sosok itu terlihat seperti anak kecil. Namun, ketika Dimas berkedip, benda tersebut sudah tidak ada. Dimas langsung pergi. Sore itu, ia mulai mencari informasi tentang rumah kosong tersebut dari warga sekitar. Dari info yang ia dapat, rumah itu memang pernah dihuni sebuah keluarga. Mereka memiliki seorang anak perempuan. Anak itu meninggal ketika masih kecil. Setelah kejadian tersebut, rumah itu perlahan ditinggalkan. Keluarganya pindah. Tidak lama kemudian, rumah tersebut benar-benar kosong. Dimas tidak tahu bagaimana anak itu meninggal. Baginya, semakin sedikit yang diketahui, semakin baik. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Boneka itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Tangannya menuju ke arah jendela. Dimas mengikuti arah tersebut. Di luar jendela terlihat rumah kosong, dan di salah satu jendelanya berdiri seorang anak perempuan, menatap langsung ke arah Dimas. Anak itu memiliki wajah yang sama seperti ada di foto. Dimas langsung bergegas pergi dari rumah kontrakan itu. Di perjalanan, dia bertemu seorang kakek tua. Kakek itu bertanya kepada Dimas, kenapa dia lari sangat terburu-buru. Ketika Dimas menceritakan apa yang terjadi, wajah kakek itu langsung berubah. Kakek itu berkata bahwa dulu di daerah situ ada sebuah kejadian terhadap keluarga di rumah itu. Pemilik rumah itu adalah orang terpandang. Dia adalah salah satu orang terkaya di daerah situ. Tapi ada orang yang iri terhadap keluarganya. Akhirnya ada orang yang menebarkan fitnah bahwa keluarga itu menggunakan pesugihan dan sering mengambil tumbal di daerah itu. Akhirnya warga berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk dibunuh. Untungnya, sebelum semua terjadi, polisi segera datang untuk mencegat kejadian itu. Tapi sayangnya, anak perempuan dari keluarga itu terkena pukulan di bagian kepala ketika keributan itu terjadi, dan mengakibatkan dia meninggal dunia. Anak perempuan itu masih mencari orang yang membuat nyawanya menghilang, dan ternyata Dimas dikira orang itu. Setelah kejadian itu, Dimas pergi ke makam anak itu sambil mengirim doa agar arwahnya tenang karena orang yang membunuhnya sudah mendapatkan hukuman dan telah meninggal dunia di penjara. Setelah kejadian itu, Dimas tidak lagi mendapatkan
kejadian-kejadian aneh lagi. Dan Dimas tidak lagi kembali ke kontrakan itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.